Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah lengkap. Kita cuma 8 orang toh ya. Kelompok ini kan 8 orang. Iya, siap Pak, 8 orang. Siap, Pak. Sudah ada semua. Oke. Kemarin kayaknya yang terakhir saya sudah koreksi, sudah diperbaiki semua. Sudah, Pak. Saya kembalikan data itu. Nah, kalau sudah berarti itu saja. Terutama yang di tujuan dan manfaat. Ya, tujuan dengan manfaat. Di tujuannya hanya 2 saja, nggak usah banyak-banyak. Tujuan yang pertama adalah kalau Anda melakukan kegiatan itu tujuannya apa? Yang utama adalah menyelesaikan masalah. Itu aja intinya sebetulnya. Jadi kalau masalahnya ada rendahnya, berarti tujuan yang pertama adalah merubah, meningkatnya, menambah pengetahuan, itu aja. Yang kedua tetap yang penerapan nilai-nilai dasar untuk membentuk ASN yang profesional itu nggak usah diganti. Stop itu saja semua. Nah, sekarang kita punya waktu 1 kali pertemuan sebelum ujian. Mohon maaf ini lembar persetujuan saya belum buka semua karena baru saja selesai ujian parigi yang tadi. Saya dari parigi jam 1:30 dan pas jam 4 kurang 10 menit saya masuk rumah sudah di Palu sekarang. Saya langsung menyalakan laptop online lagi dengan kalian. Nah, jadi saya belum buka itu lembar-lembar persetujuan ini, tapi posisi sudah amat bermalam minggu di rumah ini, tidak di seberang lagi. Karena problem itu di Gun Kopi kok nyebrang malam saya takutnya ada hujan longsor, jadi saya tadi begitu selesai saya langsung lari. Nah, seperti pengalaman parigi juga kalau bagus tidak lama itu ujian, kalau bagus. Tapi kalau nggak bagus ya itu yang baru lama karena pertanyaannya pasti banyak. Tapi kalau sudah bagus pertanyaannya nggak banyak sehingga cepat. Tadi jam 1:30 sudah selesai tadi itu. Untuk 10 orang lagi malam. Kalau kita 8 orang berarti besok. Kok besok masih lama ya? Minggu depan ya kita. Hari Selasa. Hari Selasa masih. Hari Selasa Pak. Oke. Berarti rancangan sudah bagus, tinggal fix-nya seperti apa. Sebelum di-upload-nya kapan ya? Tunggu tugas upload kapan ya? Saya kasih lihat, saya lihatnya dulu supaya maaf, sementara ngomong ada telepon masuk, jadi saya terima dulu karena teleponnya juga harus dijawab sekarang. Nah, itu Bu Dian terkait dengan itu WA-nya Pak Kaban di grup itu yang kita bahas tadi. Oke, jadi rancangan sudah fix loh, sudah bagus semua ya. Nah, sekarang sesi terakhir saya minta bukan saya yang share, gantian coba dikasih lihat saja, nggak usah dibacakan. Bahan paparan sudah buat belum? Sudah. Kalau sudah gantian diperlihatkan di screen, di share saja, nanti sama-sama kita koreksi. Tidak usah dipresentasikan, cuma dilihat saja. Seperti apa tampilannya. Nanti saya koreksi loh. Kalau naskah kayaknya sudah. Wah, langsung curi start ini dokter ini. Oke, coba. Paling atas apa itu dok? Paling atas ini. Coba. Berapa slide tadi tuh? Jangan banyak-banyak. Waktu kita cuma 10 menit lah nanti. Hanya 9 slide, Pak. Oh, 9 slide ya. Pokoknya 9 slide itu hanya saya berikan waktu paling lama 10 menit. Oke. Itu identifikasi isu. Tapi nanti nggak usah dibaca semua ya ini. Jadi yang prioritas saja yang dibaca. Oke. Ya, Pak. Oke, terus setelah itu apa? Setelah isu, kemudian latar belakang nggak usah lagi. Latar belakang sudah pada saat kita menjelaskan isu lah, langsung secara lisan menjelaskan latar belakangnya, tapi nggak usah dislide-kan. Oh, baik, ya. Pak. Baik. Nah, oke, lanjut. Setelah latar belakang, langsung tujuan manfaat ya. Tujuan manfaat, oke, nah, sudah. Nah.
Kemudian ya tabel kegiatan. Nah ini yang harus dijelaskan dengan baik. Nah, saya tidak tahu seninya bagaimana menjelaskan yang ini. Silahkan punya cara masing-masing untuk menjelaskannya. Karena ini tabelnya gede, kalau mau ditampilkan semua juga boleh, tapi menjadi kecil hurufnya. Kalau mau dirubah tidak perlu tabel, tapi rincian per kegiatan tahapannya, nilai keterkaitannya. Silahkan berimprovisasi. Yang jelas intinya ini harus ditampilkan. Tapi kalau seperti ini juga nggak apa-apa. Risikonya kalau slide-nya nggak bagus kan nilai presentasi Anda juga tidak bagus. Ya. Nah, tapi itu relatif kok. Silakan ya. Betul, ini terus selesai terakhir tabel. Ya, Pak. Oke, cocok. Hilangkan latar belakang. Latar belakang nanti hanya disampaikan tetapi secara lisan, tidak usah harus dipaparkan dalam bentuk slide ya. Baik, Pak. Untuk latar belakang. Nah, oke, berarti judulnya yang paling atas cover dengan yang pertama tadi adalah judul sekaligus siapa yang mengantarkan. Jadi judul nama saya ini akan menyampaikan rencana aktualisasi berjudul ini, gitu. Di yang pertama tampil. Ya, Pak. Ya. Oke, ya. Ya, siapa lagi? Dokter sudah. Oke, ini siapa punya Anugerah? Wah, Pak Dokter juga ya. Ya, silakan, ayo. Satu rancangan ini disusun oleh perkenalan. Yang berikutnya latar belakangnya, yuk. Kayak tadi, latar belakangnya nanti cukup disampaikan secara lisan saja, data-datanya juga secara lisan karena nanti sudah ada langsung tujuan dan manfaat. Permasalahannya dulu. Iya Pak. Jadi tadi saya pikirnya di latar belakang nanti saya jelaskan Pak. Coba latar belakangnya isinya apa? Saya lihatnya dulu. Nah, coba klik dulu. Supaya ya ke bawah dulu supaya tampil latar belakangnya. Slide kedua. Ini Pak. Belum muncul. Yang muncul masih slide pertama. Oh, masih pertama Pak. Nah, berarti rumusan masalahnya nggak ada. Sehingga tambahkan. Sehingga rumusan masalahnya apa? Sebenarnya proses ini loh, proses APKL-nya harus dimunculkan itu. Oh, siap, baik Pak. Nah, karena nanti dari manakah asalnya, dari manakah kita menetapkan isu sebagai prioritas? Kan mekanismenya melalui analisis APKL. Nah, itu yang harus dimunculkan. Karena nanti di dalam indikator penilaian, kemampuan memilih masalah dengan tepat, itu ada poinnya. Kalau nggak salah kemarin berapa poinnya itu? 5% kalau nggak salah itu. Bobot nilainya. Nah, kalau seperti ini kan nggak ada slide-nya dokter ini. Pak Anugerah ini kan nggak ada ya slide-nya, mana masalahnya dan bagaimana caranya kan nggak ada. Seperti dokter tadi kan ada sekian isu, kemudian di APKL ketemu yang prioritas. Nah itu sebetulnya yang dia. Ke latar belakang diganti itu saja. Baik, Pak. Oke, baru tujuan dan manfaat. Oke, nanti dicatat ya, diganti ya dok ya. Iya, baik Pak. Nah, diganti dengan itu APKL, tabel ada berapa jumlah isu, kemudian di APKL menjadi ini yang prioritas, itu yang utama. Dan dianalisis apa fishbone-nya coba boleh kalau mau, tapi nggak usah dibaca. Untuk menentukan kegiatan kan dari hasil analisis itu. Tapi nggak usah dibaca itu, tunjukkan aja. Nah, kalau tidak juga nggak apa-apa, karena sudah di naskah sudah ada. Oke, ke bawah, setelah latar belakang, tujuan, manfaat, sudah tahapan kegiatan. Nah, itu saja sebetulnya. Nah, setelah tahapan kegiatan perlu penjadwalan. Nah, oke, berarti di latar belakang aja yang diganti, Pak Anugerah, Pak Dokter. Ya. Baik Pak. Oke, yang lainnya coba saya lihatnya. Ini Khairiyah. Coba dimunculkan. Ini kayaknya judulnya dikasih agak besar hurufnya, yang pas judul. Oh, iya, Pak. Supaya jangan sama ukurannya. Sehingga ada ya masalahnya dulu apa? Di sini Pak Tabe. Nah, tujuan. Oke ya, betul. Janganlah masalahnya ada USG, kemudian oke. Ini tidak ditampilkan nggak apa-apa. Yang penting prioritas masalah yang prioritas yang utama. Karena nanti iya, jangan Pak. sampai nggak cukup. Berapa semua? Berapa halaman ini? 11 saja Pak.
Oke, nggak apa-apa. Kalau tapi nggak usah dibaca dengan semua ya nanti. Iya, Yang iya. langsung dari Tahapan-tahapannya saja, Pak. Iya. tahapannya itu yang perlu dibaca dengan baik. Iya. Nah, oke, ya, nah, boleh kalau seperti Makasih, itu. Pak. Apa? Cuma hurufnya ya, jangan terlalu kecil ya. Oh iya, Pak. Kalau diperbesar. Nah, tadi juga yang lainnya kalau hurufnya terlalu kecil diperbesar dulu supaya orang jelas melihatnya nanti. Iya, Nah, makasih, Pak. oke, ya, yang lain. Nah, ini termasuk bagus hurufnya karena matanya langsung gede deng gitu. Nah, ya kalau yang kecil-kecil tadi saya mungkin slide saya seperti itu. Slide saya itu nggak ada yang fontnya di bawah 24. Slide saya itu fontnya di atas 24. Pasti di atas 24, 28, 30 gitu dia. Nah, ini masih ada. Daripada kosong tuh ini identifikasi isu ini belum lengkapnya. Itu coba digedekan hurufnya. Daripada space-nya ada yang kosong, coba dibesarkan nanti ya. Ya, proses identifikasinya itu dari hasil PKL, kemudian yang paling dominan adalah belum lengkapnya identitas pasien. Yang ini kan. Nah, Ya. Oke. Terus bawah itu langsung tujuan dan manfaatnya. Nggak usah visi misi, nggak usah dibaca. Oh iya, Pak. Nggak usah lagi, bahkan nggak usah ditampilkan. Nah, visi misi nggak usah. Berarti diganti sama tujuan dan manfaat aja, Pak? Oh ya, tujuan manfaatnya belum ada malah. Belum ada. Oh ya, itu yang diganti tujuan manfaat. Visi misi hilangkan. Nah, permasalahannya apa, tujuan manfaat boleh juga, kemudian permasalahannya apa, yang jelas pada saat menunjukkan permasalahan yang prioritas itu APKL-nya dimunculkan. Artinya bahwa kita menetapkan prioritas itu berdasarkan sekian isu yang kita dapat, kemudian analisis salah satunya pakai APKL, hasilnya yang prioritas adalah yang ini. Itu supaya ada muncul dulu. Tapi nanti misalnya di identifikasi masalahmu belum ada. Coba contoh di identifikasi masalah tadi, di APKL tadi. Tampilkan. Nah, ini ya. Ya. Identifikasi isunya kan ada 3 isu ya. Iya, Pak. Ini nggak usah dibaca. Isu pertama belum optimalnya pengisian, isu kedua belum lengkapnya nggak usah dibaca. Nah, Ya. hasil identifikasi isu saya temukan 3 isu. Namun setelah saya analisis dengan menggunakan APKL, yang menjadi prioritas adalah baru dibaca yang prioritas saja. Iya. Ya, nanti cara bacanya begitu. Kayak tadi Bu si Dr. Kristina juga begitu, ada sekian di tabel, tapi APKN yang mana, yang lain nggak usah dibaca, yang dibaca nanti yang jadi prioritas. Cuma ini hurufnya digedekan. Oke, bawah lagi visi misi. Visi misi diganti langsung kegiatan ya, diganti nanti tujuan manfaat, bawahnya langsung kegiatan. Kegiatanmu bagaimana modelnya? Kegiatannya per satu kegiatan, Pak. Oke, ini boleh. Ini contoh yang lain. Ini nggak berupa tabel, tapi model yang lain. Tidak apa-apa. Model seperti ini. Karena ini tampilannya supaya beda. Ini jadinya banyak, tapi sebenarnya cepat bacanya nanti. Ya, harus cepat bacanya. Iya, Pak. Cuma hurufnya, kalau saya hurufnya kok agak digedekan masih bisa nggak? Hurufnya kecil. Ini, oh iya, Pak. Nah, hurufnya. Supaya nanti kelihatan terbuka matanya yang baca ini. Oke, Pak. Oke. Ya, oke. Saya rasa kegiatan. Coba kalau matrik itu aja ditampilkan supaya nggak banyak-banyak. Seperti yang lainnya itu di jadwal kegiatan. Oh, yang di jadwal, Pak. Nah. Dan yang di jadwal nanti jangan jadwal kegiatan ya. Kita sebutnya tentatif saja ya. Oh, tentatif. Ya. Apa artinya tentatif? Tentatif itu artinya masih, ya artinya cuma rancangan belum pasti. Kalau jadwal sepertinya kok sudah pasti, sehingga kok disebut apa nanti itu masih tentatif gitu ya. Baik, saya rasa bagus sudah. Ya, saya rasa boleh sudah ini, tinggal hurufnya aja perbesar. Tadi dengan visi misi diganti dengan tujuan manfaat. Oke, Pak. Makasih. Silakan, yang sudah punya tunjukkan. Oh, enggak ada. Syahratul ya.
Hurufnya bagus, tetapi jangan sampai menghilangkan ini judul ya. Edukasi peran pengawas. Oke, boleh seperti itu. Ini kalau bisa yang ini harus ada point of interest-nya, apa istilahnya ya. Kalau slide itu ada, ini kan sebetulnya kita akan menunjukkan judul ya. Ini kalau bisa judulnya lebih digen daripada yang lain. Yang lain mungkin unit kerja bisa dikecilkan, apa yang bisa dikecilkan ya. Supaya judul daripada space kosong judulnya tambah gede nggak apa-apa. Supaya lebih Judulnya muncul. digedekan. Nah, Oh iya Pak. judul aja digedekan. Kemudian kalau di dalam pembuatan PowerPoint itu bagus sih menggunakan huruf-huruf huruf style ya. Tapi kadang-kadang itu menjadi sulit dibaca kelemahannya. Nah, jadi kita niatnya kita mau bagus, tapi kadang-kadang menjadi tidak kan slide itu tujuannya untuk jadi bahan alat bantu presentasi. Sehingga itu harusnya kalau orangnya pendengarannya kurang, dia membaca itu lebih jelas. Jangan sampai pendengarannya kurang, mau baca nggak jelas juga. Nah, jangan seperti itu. Sehingga pilihan hurufnya biasanya itu jangan menggunakan huruf style untuk huruf di PowerPoint. Nggak dianjurkan itu. Nah, yang lain boleh, tapi point of interest-nya kan di judul ini. Judulnya ini kalau bisa coba, yang lain boleh pakai itu. Boleh pakai Arial Pak atau? Nah, yang standar biasanya Arial, Bohona, Konsolas itu yang standar. Nah, oh iya Pak. Iya, Pak. Nah, yang lain boleh pakai huruf style, boleh yang lainnya. Tapi ada ini kan halaman pertama. Berarti point of interest-nya adalah ke judul sebetulnya kan. Nah, Iya, maka Pak. munculkan judulnya. Coba judulnya tok yang diganti dengan huruf yang lebih tajam, lebih kelihatan, lebih kebaca, lebih mudah kebaca. Oke, berikutnya coba. Slide berikutnya. Nah, ini mungkin saja ini latar belakangnya. Nggak usah terlalu panjang latar belakangnya. Kalau kita mau langsung permasalahannya saja. Kemudian permasalahan itu didapatkan dari mana? Dari APKL-nya juga boleh. APKL dulu langsung permasalahannya juga boleh. Bolak-balik. Nah, ini terlalu banyak ini anunya. Latar belakangnya. Latar belakang itu disampaikan secara singkat aja secara lisan. Nah, justru masalahnya nggak ada, belum ada masalahnya. Ya, di bawah Pak. Ini tujuan sama manfaat. Oh, Pak. tujuan manfaatnya. Nah, oke, tujuan manfaatnya, permasalahannya. Nah, setelah ini baru permasalahannya. Iya Pak. Nah, ya, begini boleh. Tapi yang dibaca adalah yang dominan. Dari hasil identifikasi isu ditemukan 3 isu atau masalah. Setelah dilakukan APKL, maka yang paling dominan adalah edukasi peran PMO pada pasien. Kok belum negatif? Edukasi peran. Oh, edukasi peran PMO. Ayo, karena ada salah kurang lengkap nih kutipannya. Harusnya kan negatif ini masalah. Kemarin hanya ganti edukasi katanya Pak. Bukankah judulnya itu edukasi itu? Ini masalah loh. APKL. Ayo, salah kamu. Salah tangkap kamu berarti. Yang saya ganti hanya judulnya kalau nggak salah. Masalahnya tetap. Oh, masalah. Oh, berarti Pak belum terlaksana begitu Pak? Iya, saya nggak koreksi tentang APKL. Yang saya koreksi judul. Kebetulan judulmu kalau nggak salah masalah yang diangkat. Bukan berarti masalahnya dirubah. Yang diganti hanya judul itu bukan masalah. Oh iya Pak, ya Pak, maaf Pak. Ya, kamu judulnya kamu ganti, masalahnya juga kamu ganti. Karena kebetulan judulmu kan sama dengan masalah kan? Enggak, Iya saya Pak, nggak maaf ganti. Pak, maaf Pak. Nah, ya ini salah pengertian ini kalau begini nih. Jadi yang saya ganti hanya judulnya, bukan identifikasi masalahnya. Nah, identifikasi masalah masih negatif. Nah, tapi negatif itu tidak jadi judul. Contohnya dokter kan juga saya koreksi itu karena dia judulnya juga tentang masalah. Makanya saya ganti masalah. Kamu juga sama. Nah, oh iya Pak. Iya Pak. Berarti masalahnya belum terlaksananya peran PMO pada pasien hipertensi. Tetap pokoknya tetap yang lama. Nah, nanti silakan dibuka yang saya kirimkan balik. Saya tidak koreksi identifikasi masalah. Yang saya koreksi hanya judul depan. Oh, siap Pak, siap Pak.
Jangan diganti ya masalahnya. Nah, Iya, jadi Pak. nanti yang dibaca hanya yang prioritas saja. Ini penyebab boleh. Ini nggak usah dibaca tapi nanti karena waktunya lama ini kok baca ini. Oh iya, Atau Pak. hilangkan aja sekalian. Karena Hilangkan. nanti kalau mau diskusi ya kita buka di halaman naskah saja, bukan dari PowerPoint karena PowerPoint itu hanya kita baca dalam waktu paling lama 10 menit. Nanti kalau banyak-banyak khawatirnya kelewat, justru yang penting uraian kegiatan malah nggak kebaca dengan baik, buru-buru jadinya. Padahal kita akan menjelaskan di uraian kegiatan. Karena di situ ada kegiatan untuk menyelesaikan masalah, ada tahapan yang dihubungkan dengan penerapan nilai dasar ASN. Itu yang penting. Iya, Pak. Nah, jadi bagaimana Anda menghubungkan penerapan nilai dasar ASN yang disingkat berakhlak itu pada tahapan kegiatan, itu justru yang coba slide yang berikutnya, slide yang di kegiatan. Setelah ini kegiatan toh? Iya, Pak. Ini apa? Oh ya, kegiatan. Nah, justru di Iya. sini ini contohnya di kegiatan 1 melakukan persiapan kegiatan. Tapi kan ini keterkaitannya dengan tahapan kegiatan. Ini nggak menggambarkan keterkaitan substansi mata pelatihan nilai dasar dengan tahapan kegiatan jadinya kalau seperti ini. Bagaimana caranya menampilkan? Coba kalau di tabel itu kan tahapan kegiatan, setiap tahapan kegiatan menerapkan isu apa? Menerapkan nilai apa gitu. Kalau seperti ini nggak muncul jadinya. Coba lihat di tabel. Bagaimana cara menggambarkan? Ya. Ini bagus tetapi menjadi lain nanti artinya. Kalau tabel itu jelek tetapi justru lebih jelas. Nah, sekarang Anda berkreasi untuk merubah tampilan tabel, tapi jangan menghilangkan hubungannya antara tahapan kegiatan dengan mata pelatihan nilai dasar. Kok seperti ini jadi hubungan antara output dengan keterkaitan substansi mata pelatihan. Jadi begitu dia. Alur ini saya baca. Karena alurnya dari kegiatan 1 ada 3 tahapan. Tahapan itu outputnya menjadi 3. Output ketiga itu output tahapan pertama mana, jadi nggak utuh seolah. Kemudian output itu terkait dengan menghasilkan keterkaitan substansi. Jadi begitu. Kayaknya kurang tepat ini ya. Kamu membuat anunya. Coba kalau jadi pada bingung sudah tabel saja kamu tampilkan. Oh, tabel saja, Pak. Daripada bingung Pak. karena kamu rubah tapi artinya beda ini. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Sama, Pak, sama yang selanjutnya lagi sama juga, Pak. Ya, sama. Nah, saya rasa kamu lebih tabel aja kalau begitu daripada bingung malahan. Oh iya, Pak. Ya. Nah. Oke. Jadwal tentatif ya nanti ya jadwal tentatif. Nah, seperti ini. Minggu, bulan, dan minggu ke. Nah, oke, salah satu masukan saya. Tadi jangan sampai ke identifikasi masalah dirubah, hanya judulnya yang dirubah. Oh, iya, dengan kegiatannya, slide-nya kegiatan seperti apa. Nah. Yo, siapa lagi yang ingin menunjukkan? Pak. Ya. Ya. Mana ini Sul? Oke, dari atas Sul. Wah, nggak usah seperti ini. Kamu kok jadi membukakan naskah? Ini bukan membukakan naskah, Sul. Nah, ya, tidak seperti itu. Bukan lagi bab 1, bab 2, bukan seperti itu. Kita bukan membacakan naskah presentasinya. Nah, ya. Oke, langsung judulnya apa, setelah judul baru permasalahannya apa, prosesnya mencari bagaimana, atau tujuan manfaatnya apa, baru permasalahannya juga boleh. Ya. Siapa? Nah, kok beda sendiri kamu. Jadi wah jadi ribet kamu. Tapi enggak. Oke, setelah latar belakang baru apa? Oh, kamu pakai link begini atau gimana? Oke. Tujuan manfaat, Pak. Tujuan manfaat.
Nah, itu boleh kalau latar belakangnya aja kalau begitu nanti nggak usah tampilkan kalau memang pakai slide yang ini ya. Nah, Siap, Pak. latar belakangnya tadi nggak usah langsung ke anu aja tujuan manfaatnya. Berarti ini tidak usah, Pak. Ya itu nggak usah kamu baca, nggak usah tampilkan. Oh iya. Langsung bawahnya setelah itu. Nah ini yang rumusan masalah. Apakah ada pengaruh pelatihan industri? Loh kok itu toh perumahan masalah? Di APKL-nya mana? Kok jadi pertanyaan? Di APKL-mu? Lah. Lah kok terus jalan ke sana kemari kamu? Permasalahan yang diangkat adalah hasil APKL. Maka tunjukkan bahwa rumusan kalimat masalah yang prioritas adalah bla 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 itu didapatkan dengan cara bagaimana? Nanti dengan cara melakukan analisis APKL. Itu yang prinsip sebetulnya. Terus Ya, tadi kok jadi kalimat tanya tadi dari mana asalnya? Tahu-tahu muncul itu. Ya, jadi latar belakangnya tidak usah, Pak. Nggak usah latar belakangnya, sehingga langsung permasalahannya apa atau tujuan manfaatnya apa, baru permasalahannya berarti harus caranya mendapatkan permasalahan itu seperti apa, artinya analisisnya ditampilkan. Siap, tapi nggak usah dibaca semua identifikasinya. Seperti yang teman-teman sebelumnya tadi. Nah, baru kegiatan sudahlah. Nah, kegiatanmu tadi coba angkat atas kegiatannya, saya bacanya dulu kegiatanmu sebelum. Nah, Kegiatannya ada 4 kegiatan, Pak. Yang mana? Yang pertama mana, yang kedua? Yang pertama nih melakukan persiapan itu. Melakukan konsultasi dengan mentor. Terus membuat jadwalnya jadwal pelatihan in-house dan jadwal. Di atas ada berakhlak, kamu gambarkan seperti itu maksudnya apa itu? Maksudmu sebetulnya? Jadi sesuai dengan arah panah ini, Pak, kaitannya dengan nilai berakhlak nantinya, Pak. Padahal berakhlak itu bukan di kegiatan, tapi di tahapan kegiatan. Nah, tahapan kegiatannya itu yang di warna biru, kotak biru transparan A, B, C, D itu. Nah, ya salah tak? Iya, Pak. Jadi ini tidak usah di ini, Pak. Nah, kalau mau seperti itu, maka tempatnya bukan di kegiatan, tetapi di tahapan kegiatan. Soalnya saya berasumsi dari ini, Pak, dari pasta yang terkait dengan nilai berakhlak, nilai OPD yang pertama itu, Pak, di kolom yang terakhir, makanya saya naikkan ini, Pak. Yang dihubungkan itu bukannya tahapan kegiatan dulu, baru kegiatan. Kalau itu cuma kegiatan tok ke nilai OPD berarti ya, yang kamu maksud itu. Iya, ini Pak. Nah, yang utama itu kolom 5 ya. Kolom 5 itu yang penting ya. Tahapan kegiatan dengan penerapan nilai itu. Kalau kolom 7 itu kan cuma penguatan nilai organisasi. Oh iya, Pak. Iya, yang penting justru kolom 5, jangan tinggalkan nomor kolom 5. Itu artinya kamu menjelaskan kolom 7 ya, berarti kegiatan berarti ini langsung ini sudah benar, Pak. Ini yang dihapuskan. Tunggu, hilangkan aja berakhlak itu, karena berakhlak itu nilai dasarnya di mana sekarang kamu tuliskan. Apakah semua itu harus menerapkan nilai dasar yang 7 itu? Kan tidak juga kan? Oh iya, Pak, tidak, Pak. Tidak juga. Nanti kamu jadi menjelaskan, jadi seolah-olah kalau seperti itu, artinya seolah-olah semua nilai dasar yang 7-nya akan kamu terapkan semua. Seolah-olah. Kalau bisa mengikuti Ibu Ika punya tadi, Pak, per poin-poin per slide begitu, Pak. Iya, per slide. Kalau itu seperti itu, satu kegiatan, sekian tahapan, setiap tahapan sekian nilai dasar, begitu. Tapi jadi banyak slide-nya. Tapi nggak apa-apa, meskipun banyak, bacanya cepat itu. Iya, Pak. Nah, bisa juga seperti itu. Nah, ini jangan kamu meringkas, tapi menjadi salah hubungannya ini. Oke, paham yang saya maksudkan? Koreksi saya? Siap, Pak. Ya. Kalau untuk tentatifnya ini, Pak? Kalau tentatif boleh itu, yang begitu aja. Kalau Bang tabel ya Bang itu, cuma bacanya aja, jangan terlalu panjang. Jadi kegiatan pertama dari 3 tahapan itu, kegiatan pertama saya akan selesaikan pada minggu ketiga bulan Juni semua. Tuh jangan kalau saya coba tahapan kegiatan melakukan ini jadi panjang sekali nanti. Cara bacanya gitu supaya simpel ya. Siap, Pak, siap. Kegiatan pertama terdiri dari 3 tahapan. Semua 3 tahapan akan saya selesaikan pada minggu ketiga bulan Juni.
Misalkan kegiatan yang kedua itu ada 3 tahapan juga, saya akan selesaikan pada minggu keempat bulan Juni. Begitu membacanya. Nah, jadi tidak harus, jadi PowerPoint presentasi itu tidak membaca naskah, tidak membaca slide. Kalau kamu presentasi membaca slide, seperti penyiar televisi saja jadinya kaku, cuma baca aja ya. Jadi kita ini alat bantu. Kamu menjelaskan sebetulnya dengan alat bantu slide-nya itu. Jadi tidak harus sama persis yang diucap dengan yang ditampilkan. Oh. Ya? Nah, Iya, Pak. Oke. Jadi tampilannya boleh seperti ini, tapi bacanya jangan kamu baca utuh. Kamu harus punya seni membacanya. Siap, Pak. Nah, gitu juga kalau misalnya kegiatannya berupa tabel, itu tidak harus dibaca semua ya. Kalau semua kalimat yang ditabel dibaca semua, jadi orang baca berita. Ya, kita mau presentasi, bukan baca berita. Beda itu. Saya kira begitu ya. Siap, terima kasih, Pak. Oke, nah siapa yang belum? Izin share screen, Pak. Silakan. Nah, ini kalau dibalik, rancangan aktualisasi nilai dasarnya lebih kecil, edukasi penyakitnya yang lebih gede. Oh, siap, Pak. Nah, jadi supaya nanti yang muncul, nah yang lain-lain nama NIP ini nggak apa-apa, kecil nggak apa-apa. Yang dibalik nanti tulisan rancangan aktualisasi nilai dasar ini kecil, lebih kecil fontnya, judulnya dibesarkan. Sehingga ada point of interest, pusat perhatiannya di judul. Nah, oke, isunya betul setelah mengenal PL, isu yang diangkat adalah ya, jadi bacanya nanti dari setelah kami identifikasi isu, kami dapatkan sebanyak 5 isu. Setelah saya lakukan untuk menetapkan isu yang prioritas, saya gunakan APKL. APKL adalah kalau menjelaskan berdasarkan aktual problematik kekhalayakan dan kelayakan, maka isu yang dinyatakan prioritas adalah tingginya kasus DM di wilayah kerja puskesmas Mas. Itu kira-kira cara baca. Singkat jadinya itu, nggak usah dibaca semua. Oke, lanjut slide berikutnya. Nah, apabila isu utama tidak diselesaikan, maka akan terjadi peningkatan kasus DM, serta tidak bisa terjadi komplikasi dan bla bla bla. Nah, boleh seperti itu. Oke, bisa seperti ini, masih boleh. Tujuan dan manfaat sudah. Nah, tujuan dan manfaat ya, baca semua ini harus dibaca. Pemecahan masalah. Oke, ini nggak usah. Kita langsung kegiatan aja. Nah, yang ini. Nah, ini nggak usah. Pemecahan masalah nggak usah, Pak ya? Nggak usah. Itu kan masih alternatif ini, bukan pemecahan masalah kan? Alternatif ini kan? Iya, Pak. Alternatif tidak semua alternatif akan diangkat dari kegiatan, makanya nggak usah. Yang diangkat saja langsung di tahapan kegiatan. Tahapan bersama melakukan kegiatan. Nah, kalau seperti ini kegiatan 1 hurufnya lebih gede. Nah, ya, Pak. Tahapan kegiatan 1 melakukan persiapan pelaksanaan koordinasi pada saat ini contohnya. Nah, ini kalau Hisul, kalau kamu mau pisah seperti punya Ferry juga boleh. Nah, ini runtut ini nggak ditampilkan tabel, ditampilkan tapi per kegiatan seperti ini juga bisa. Nah, oke, boleh ini. Dan kedua, jadi tahapan dengan penerapan nilainya ada. Setelah habis sampai ke semua tahapan kegiatan, semua kegiatan ditampilkan, baru ke jadwal tentatifnya. Oke, sudah bagus. Nah, ini saja. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Sudah semua? Cuma 8 orang cepat ya. Saya Pak, belum. Oh, belum. Wah, aku sih carry terus, ketinggalan terus tuh kamu ini. Cepat sekali mereka, Pak. Tunggu, Pak. Upaya pendekatan. Oke, judulnya simpel. Jadi ada ini contoh yang langsung judulnya gede gitu. Namanya toh kamu ucap, mereka juga yang nama kan sebenarnya sudah tahu kan namamu yang mau presentasi itu siapa. Kita poinnya
pusat perhatiannya kita ke judulnya dulu. Oke, slide kedua. Analisis isu, ya. Jadi hasil identifikasi isu ditemukan 4, kemudian menggunakan APKL yang prioritas satu hari. Prioritas ini coba bedakan. Isu utama kurangnya capaian bla 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 ini coba supaya beda. Ini jangan nyambung aja. Apakah kamu enter adalah titik 2, enter juga boleh supaya jangan sambung begitu. Ya, baik, Pak. Nah, kemudian kalau bisa mau dibikin warna beda juga nggak apa-apa, atau dibikin jenis huruf yang beda, cuma menunjukkan bahwa ini adalah isu yang prioritas. Oh iya, Pak. Jadi ada manakah hurufnya kalau seperti ini kayaknya bisa ditambah gede sedikit semua. Iya, bisa, Pak. Banyak space yang kosong itu. Iya. Jangan sia-siakan itu ruangan kosong itu. Siap. Oke, berikutnya tujuannya ya sama ini huruf saja ini. Kalau masih bisa digedekan, manfaat ya. Lanjut ke kegiatan. Nah, kegiatan nanti kamu kalau dengan tabel silakan bagaimana cara bacanya, tapi yang jelas jangan dibaca seperti semua naskah dibaca seperti baca berita. Nah, silakan belajar sendiri untuk menghabiskan waktu, untuk mencukupkan waktu yang hanya 10 menit maksimal. Nah, lebih cepat nggak apa-apa, tapi jangan lebih, karena kalau lebih nanti akan saya cut pada menit ke-10. Siap, Pak. Ya, jadi biasanya efektifnya itu 7 sampai 8 menit rata-rata itu. Nah, itu yang pas-pas itu. 10 juga nggak apa-apa sih. Tapi kalau seandainya bisa maju 7 menit, 8 menit, itu nggak apa-apa. Ya. Oke, sudah sip. Cuma itu saranku. Hurufnya gedekan sedikit kalau bisa. Ya. Oke, sudah semua? Sudah, Pak. Nah, jadi kemarin silakan dibuka kembali di naskah. Yang saya ada perubahan itu berarti yang saya tanda-tanda. Yang nggak ada tanda jangan kamu rubah lagi. Kayak si siapa tadi, si Zahratul ya tadi. Atau siapa tadi yang judulnya judulnya saya rubah kemudian isunya tidak dirubah tadi. Iya, Pak. Ya, jangan seperti itu. Oke. Kemudian setelah itu diperiksa kembali naskah-naskahnya, siapa tahu ada ketikannya kurang bagus, kemudian hurufnya, saya ingatkan kembali, fontnya 12, hurufnya pakai Romans atau Arial boleh, spasinya 1,5 yang ada di luar tabel, yang di tabel bikin 1 spasi. Kemudian kalau ada keterangan gambar itu di bawah, gambar 1 tentang apa itu gambar di bawah, keterangan tabel di atas. Tabel 1 itu di atasnya tabel. Kemudian spasi di dalam tabel hanya 1 sehingga dia ringkes lagi. Kemudian ukuran hurufnya A4. Nah ya, kemarin ukuran huruf sudah saya jelaskan semua ini ya. Sudah, saya ingatkan lagi ukuran huruf A4. Kemudian marginnya nggak usah 44, pakai normal saja. Klik aja normal sehingga ikuti itu. Yang di settingnya margin itu yang otomatis pakai Word. Cover sudah cover standar saja karena masih rancangan, beda nanti kalau di laporan hasil. Oke, silakan perbaiki. Kemudian nanti lembar persetujuan saya akan sisipkan tanda tangannya Bapak, kemudian kamu gabung di apa namanya di naskah PDF. Itu sudah ya, mentormu sudah tanda tangan itu ya. Saya belum buka itu soalnya. Saya lihat ya sudah banyak yang ngirim tapi saya belum buka karena tadi masih ujian. Setelah ini baru saya kerjakan. Soalnya tanda tangannya lembar persetujuan. Kemudian laporan minggu tugas untuk naskah lengkap itu ada di tanggal 13. Nah, tanggal 13 kita ujian tanggal 14 ya? 14, Pak, hari Selasa. Iya, Oke, 14 ujian, berarti 13 diupload setelah lengkap ini semua. Diupload di penugasan tanggal 13 ya. Yang setelah ada semua tanda tangannya tadi. Nah, nanti setelah ini nggak ada lagi pertemuan kayaknya ya. Saya berikan penjelasan lagi tahapannya pada saat setelah ujian. Sebelum ujian berarti naskah mutuh ini dimasukkan ke penugasan tanggal 13. Kemudian setelah ujian ada lembar yang kedua lagi, lembar perbaikan ya. Ada dilihat itu ya. Lembar perbaikan yang ditandatangani
lagi oleh coach dan mentor, tapi ditambah di bawahnya penguji. Nah, itu dibuatnya nanti setelah ujian. Artinya setelah juga Anda melakukan perbaikan terhadap apa yang disarankan pada saat ujian. Nah, syukur nggak ada perubahan. Kalau nggak ada perubahan, ya langsung saja. Nanti biasanya nanti Bu Dian ya yang koordinir untuk ke penguji ya. Nah, biasanya evaluator tuh yang koordinir untuk ke penguji. Jadi nggak perlu kalian datang ke Palu ke kantor hanya minta tanda tangan penguji, nggak perlu lagi. Nanti biar Iya, evaluator. betul Pak. Kami yang fasilitasi Pak. Ya, yang fasilitasi untuk ke penguji nanti evaluator saja. Nah, untuk coach nanti saya sisipkan tanda tangan, kemudian gabung jadi satu, jadi naskah, di dalam naskah rancangan, kemudian diupload tanggal 13. Setelah ujian, ada saran-saran, lakukan perbaikan, kemudian sisipkan. Yang pertama adalah lembar persetujuan, yang kedua jadi ada 2 lembar nanti. Setelah ujian ada 2 lembar, yang kedua adalah lembar perbaikan. Di lembar persetujuan evaluasi itu artinya lembar persetujuan yang siap untuk diuji. Setelah diuji, kemudian ada lembar perbaikan rancangan. Itu ditandatangani oleh coach, mentor plus penguji. Sisipkan lagi, ditambah dengan naskah yang sudah diperbaiki sesuai dengan apa saran waktu ujian nanti. Kalau enggak ada saran berarti ya langsung saja. Nguploadnya bukan di tutor lagi, pindah ke coach. Nah, tunggu, kalau peserta bagaimana bukanya itu ya, ke Collabjar yang satunya itu. Kalau saya beda. Di saya itu kalau semateri itu masuk di tutor, nanti kalau sudah setelah ujian saya bukanya di LMS Coach. Jadi coaching. Nah, yang di izin Pak, kalau untuk Collabjar itu setahu saya kami ada menyisipkan itu perbaikan rancangan ya Pak. Setelah ujian. Setelah ujian ya, tugas. setelah ujian ya. Kan ada perbaikan rancangan, yaitu berarti yang disisipkan itu lembar perbaikan. Iya. Plus rancangan yang sudah diperbaiki. Nah, saya lihatnya nanti itu kalau saya lihatnya di coach, di LMS Coach. Saya sudah ada kegiatan minggu 1, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat itu loh. Itu kalau peserta apa Bu Dian itu? Peserta apa? Peserta sudah pernah membuka itu belum? Saya kok lupa tanya. Tapi yang lain bisa, kemarin saya nggak tanya ke pesertanya. Jadi pindah. Sehingga kita pertemuan berikutnya bukan melihat LMS tutor, tapi saya akan lanjutkan ke LMS Coach. Nah, nanti setiap minggu kalian harus membuat laporan perkembangan yang sudah dikerjakan setiap minggu. Minggu 1 kegiatan pertama sudah selesai misalnya, maka akan dibuat rancangan bab 1, bab 2 plus bab 3 pelaksanaan kegiatan, tapi khusus sampai dengan yang sudah dikerjakan saja. Minggu 1 misalnya baru sampai kepada tahapan pertama atau kegiatan pertama, tahapan kedua, karena tahapan ketiganya misalnya belum, ya dibuat sampai dengan itu saja. Yang sudah selesai tok yang dibuat. Per minggu. Per minggu itu bukan per kegiatan, tapi per yang sudah selesai. Sampai detik itu. Nanti Anda uploadnya di LMS Coach itu. Nah, saya nanti akan memeriksa itu secara periodik, sehingga kita tidak lagi pakai grup WA supaya bisa dipantau perkembangannya, nanti lihatnya di LMS pelaksanaan itu di coach itu. Sehingga secara periodik setiap minggu Anda upload, setiap minggu saya upload, kalau disiapkan setiap minggu itu harus memberikan laporan secara periodik. Pada saat minggu keempat pelaksanaan kegiatan, kemudian sebelum ujian kita ketemu klasikal, tatap muka nanti pada waktu bimbingan sudah tidak terlalu berat, karena tatap muka pengalaman ini yang sudah dikerjakan pagi, nggak ada waktu lagi. Hari kemarin sore itu bimbingan, tadi pagi sudah ujian. Nah, ini pengalamannya. Sehingga saya menyarankan untuk kelompok ini kita efektifkan komunikasi kita lewat LMS Coach nanti. Karena saran-saran saya apa kaitannya dengan laporan saya akan cantumkan di LMS itu. Atau kalau tidak jelas disambung di WA Group. Tapi saya sarankan gunakan LMS Coach karena itu bisa dipantau oleh evaluator bahwa Anda aktif nggak konsultasi pada saat 1 bulan selama off class aktualisasi nanti. Kalau lewat grup WA kan nggak kelihatan, nggak terbaca di sistem. Sehingga nanti
perkembangan Anda selama melaksanakan aktualisasi selama 1 bulan itu bisa dipantau. Karena saran saya juga saya masukkan ke aplikasi, kemudian kegiatan Anda sampai dengan detik itu pada akhir minggu pertama, akhir minggu 2, dan sampai dengan akhir minggu keempat, semua dilaporkan secara periodik. Nah, kalau proses pembimbingan di LMS Coach itu bagus, mudah-mudahan tidak seperti yang pengalaman yang baru ujian kemarin dan hari ini. Terlalu mepet sehingga peserta begadang sampai pagi semua. Karena di jadwal ini perlu jadikan bahan evaluasi nanti ke depan kalau rapat, bahwa nyusun jadwalnya jangan pembimbingan hari ini, ujian besok. Nah, kalau pembimbingan hari ini ujiannya besok, kapan peserta memperbaikinya? Nah, tapi mensiasatinya supaya karena sudah jadwal telah terjadi, maka nanti secara periodik di laporan mingguan kita efektifkan proses pembimbingan di laporan mingguan. Nah, oke, tapi ini dilaksanakan nanti setelah 1 bulan Anda aktualisasi, setelah ujian. Karena setelah ujian nggak ada lagi di jadwal itu untuk pertemuan pembimbingan secara Zoom begini, nggak ada lagi. Nah, sehingga saya jelaskan dari sekarang ya. Kalau tidak jelas, nanti kita bahas di mudah-mudahan itu jelas di grup WA, karena grup WA semakin bertambah banyak ditambah hari ini. Jadi penuh nanti grup-grup itu yang oke, begitu ceritanya. Ada pertanyaan kaitannya dengan persiapan ujian? Kita sudah mau persiapan ujian nih. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. So. Ya, sekiranya nanti kami perbaiki PowerPoint-nya, Pak, boleh nanti minta tolong dievaluasi lagi di grup WA, Pak. Iya, karena sudah tidak ada pertemuan lagi ya. Iya, iya. Ya, tapi sebetulnya ini PowerPoint itu alat bantu presentasi. Jadi bukan utama ya. Yang utama adalah kemampuan Anda presentasi. Yang dinilai adalah kemampuan prestasinya, kemampuan presentasinya ini. Dengan menggunakan alat bantu. Makanya tadi kan hampir semuanya pakai PowerPoint. Kalau Anda mau pakai bukan PowerPoint juga nggak apa-apa. Pakai Prezi misalnya. Nah, itu boleh. Malah bagus tampilannya pakai Prezi, tapi harus online. Nah, tapi kalau memang nggak pede, khusus slide-nya saja ya, nggak apa-apa lah. Tapi kalau saya nggak sempat baca, karena saya hari Senin itu full 1 hari mengajar, hari Minggu saya tak istirahat dulu deh. Saya nggak buka grup nanti WA hari Minggu ya. Saya tak bermalam minggu dulu, capek rasanya. Siapa? Ya, jadi paling nanti saya bukanya, tapi kalau sudah saya buka hari Senin, ya boleh. Hari Senin kan tanggal sampai malam toh uploadnya kamu? Iya, Pak. Atau dikirim ke panitia kapan, Bu Dian? Evaluator minta pengujinya nanti minta ya, biasanya sampai hari sore lah. Nanti Senin saya itu untuk mereka kan ujiannya ini Pak hari virtual. Selasa ya Pak. Selasa Mereka virtual. ujiannya berarti setelah pembimbingan terakhir itu hari Senin. Hari Senin nggak ada lagi pembimbingan, nggak ada lagi. Hari ini pembimbingan terakhir. Senin sudah tidak ada lagi. Yang terakhir ini pertemuan hari terakhir. ini, Pak. Tapi kan mereka masih harus memperbaiki sekarang. Iya. Mereka masih bisa hari Senin sore Pak, boleh. Senin sore biasanya. Iya. Nah, Senin sore itu, tapi jangan mundur lagi ya. Peserta jangan mundur lagi, nyerahkan ke penguji nanti. Jangan, kasihan juga penguji. Kalau terlalu mepet dikasihkan, nggak sempat baca, nanti kita bagus, gara-gara penyerahannya terlambat, dianggap kita nggak kerja nanti. Kalau bisa siang nanti sudah sebelum maghrib sudah diserahkan, sudah terkumpul semua. Mudah-mudahan pengujinya tidak minta print out. Ini penguji juga bikin repot. Sudah zaman virtual, pengujinya minta print out lagi. Sudah lebih canggih dikit gitu loh penguji-penguji ini. Saya nggak minta print out, nanti minta file saja. Kalau begitu kemudian kasih penguji yang tidak minta print out ke kelompok saya supaya nggak ribet nanti. Karena saya selalu kita maju tapi ditarik mundur lagi sama penguji untuk kerja manual. Jadi kalau bisa nanti kerjanya kita digital semua. Kalau harus di print, nggak tahu caranya gimana nih. Orang Donggala kan di Palu juga ada toh. Ada yang tinggalnya di Palu. Tapi mudah-mudahan tidak itu. Saya nggak punya solusi terhadap itu lah. Nggak usah mikir solusinya kalau ada minta print out. Pokoknya yang jelas secepatnya. Kalau siapa tahu minggu sore lah nanti saya baca. Saya janji minggu sore deh. Kirimkan nanti hari Senin supaya saya fokus untuk ngajar di PKA. Hari Senin saya akan online di PKA itu 1 hari.
Nah, boleh nanti masukkan aja Sul ya. Kalau Anda mau tapi naskah sudah nggak ada masalah kan? Naskah sudah jelas semua ya. Kan tinggal PowerPoint aja yang masih perlu perbaikan kan? Naskah ada yang bermasalah nggak? Ada yang masih ragu nggak dengan naskah rancangannya? Nggak ada? Untuk saat ini sudah Pak. Nah, sip. Nah, berarti nggak apa-apa lah. Khusus untuk PowerPoint kalau mau minta koreksi, nanti saya koreksi minggu sore. Nah, insya Allah saya janji minggu sore supaya Senin sudah sip. Karena biasanya itu nanti di tugas terakhir itu naskah rancangan plus PowerPoint-nya itu di-upload. Akan ke penguji. Itu ya. Oke, siap Jul. Saya koreksi lagi nanti kalau begitu. Oke, yang lain? Terima kasih Pak. Oke, saya rasa kalau memang sudah cukup, udah ya. Silakan Anda bergerak untuk memperbaiki. Ya. Nggak usah nunggu waktunya habis ya. Harusnya sampai 5:30. Jam 5, belum jam 5 udah selesai kita. Nah, sudah bagus semua kok. Boleh Bu Dian ya, saya nggak usah sampai jam 5:30 lah. Iya sudah lelah Pak. Saya masa suruh kerja maraton terus ini. Ya, liburan lah kita. Selamat bermalam. Izin Pak, ujian parigi itu Bapak ini ya virtual ya atau gimana? Atau Bapak dari sana? Tatap muka. Tatap tatap muka muka. ujian akhir. Jadi tadi jam 1:30 selesai, 1:30 langsung cabut saya ke Palu. Jam 4 kurang 10 menit saya masuk rumah. Saya belum ganti baju nih, masih ada tanda-tandanya orang tatap muka ini. Astaga, berarti sama-sama balik dengan Pak Rian ya Pak ya? Saya nggak tahu, saya tinggalkan semua. Mereka mau dijamu, dia mau dijamu sama panitia, diajak Karena makan tadi enak. izin Pak, tadi Ibu Isna salah room. Ibu Isna mungkin karena sudah kecapean sekali. Beliau Bu yang Isna kemarin, enggak, Bu Isna Bangkit. tidak hari ini. Ibu Isna ujian sudah kemarin, dia sudah nggak ada kerjaan. Iya, Bangkit 32 itu beliau tadi masuk di room ini dong kalah. Ya orang mana? Baru Widya Suara yang ke Parigi ngedumel semua itu. Nggak tahu apa yang didumeli. Saya pokoknya selesai pulang gitu aja. Saya nggak lihat yang lain ada lagi dibahas apa. Saya nggak tahu, pokoknya diundang Pak makan dulu, sudah saya sudah makan. Dia mau dijamu makan, katanya makan yang enak. Tujuan utama saya bukan makan sekarang. Sudah lewat untuk makan enak, makan banyak-banyak. Nggak makan banyak-banyak kalau udah tua jadi penyakit soalnya. Kalau udah tua itu nggak makan banyak, yang dibutuhkan makan berkualitas sudah. Saya sudah mengarah ke sana. Makanya tadi saya izin, Pak, saya izin nggak ikut ya, saya mau langsung balik karena jam 4 saya janji harus online. Kalau saya online di Parigi, kalau lambat saya butuh waktu 2 jam sekarang dari Parigi ke Palu untuk supaya santai, nggak buru-buru. Kalau saya lambat balik nanti jam 4 belum sampai, berarti saya harus online di Parigi. Kalau online di Parigi berarti 5:30 saya baru balik malam. Malam tuh nggak nyaman mata saya sudah sekarang bawa kendaraan malam itu. Saya lebih siang. Makanya saya tadi santai, ya artinya nggak buru-buru kok. Jadi saya selesai santai, jalan santai, sempat singgah di mana saya suka untuk menikmati perjalanan. Dengan Bude Pak? Nah, sendirian saya Bu. Oh, sendiri. Sendirian, pokoknya nggak ada temannya. Kok ada yang menemani malah nanti aneh nanti. Kenapa tahu ada teman lain di sampingnya ini? Sendirian. Bolak-balik. Saya hari Selasa juga berangkat pagi, sore balik lagi ke Palu. Ini kemarin siang saya berangkat ngajar di sana, bimbingan sampai sore. Tadi malam istirahat, pagi langsung ujian, siang langsung balik ke Palu lagi. Biasa itu. Dulu PKP PIM 4 di Parigi itu malah berangkat subuh, habis ngajar jam 4, jam 5, balik tidur di Palu lagi. Saya nikmati aja. Nah, ya, siap Pak. Dengan segala risikonya itu. Karena saya tergantung sih, kalau pas di Parigi dapat seneng ya saya tidur di Parigi. Kalau saya dapat tidak seneng di sana ya saya tidur di mana yang saya suka. Aja. Nah. Oke, cukup ya saya rasa. Selamat, perbaiki baik-baik. Kemudian kalau ada yang mudah-mudahan nggak ada yang tanya yang terlalu fatal, nanti kita bahas di grup. Tapi kalau tidak, berarti Senin serahkan ke evaluator untuk diserahkan ke penguji. Kita tidak tahu siapa pengujinya. Siapapun pengujinya, tolong siap. Siap Pak. Pertama, tahapan kegiatan dengan keterkaitan atau penerapan nilai dasar yang di kolom 5. Pelajari masing-masing. Saya nggak ngajar agenda 2. Nah, kemarin triknya seperti apa? Pokoknya ketemu manusia berarti kemungkinan ada 3. Berorientasi pelayanan,
berorientasi pelayanan, kemudian harmonis, kolaboratif, itu kemudian muncul namanya. Bagaimana menceritakannya? Tinjau pada panduan perilaku. Panduan perilaku. Jangan kita afirmasi, kata kunci, nggak usah dilihat itu kalau menjelaskan. Itu hanya tataran ringkasan itu, afirmasi dengan kata kunci itu. Hanya nilai dasarnya yang disingkat berakhlak, salah satunya, tidak semuanya, tidak mutlak semua muncul. Kemudian nanti panduan perilakunya. Itu yang disebutkan alasannya kita. Ya. Silahkan pelajari, masih ada waktu. Cukup lumayan ini angkatan ini termasuk longgar ini. Habis bimbingan terakhir ada jeda waktu yang cukup panjang untuk menghadapi ujian. Yang lain-lain itu tidak. Biasanya sehari besoknya langsung ujian begitu. Kayak Pak Regi sudah parah lagi. Kemarin sore bimbingan, hari ini langsung ujian. Tadi malam banyak yang begadang sampai subuh itu untuk melakukan perbaikan. Untuk menghindari itu, makanya nanti 1 bulan berikutnya tadi saya jelaskan. Pakai kita efektifkan kolabjar coach untuk setiap periodik, setiap minggu kita bahas di sistem. Kalau Anda rajin menyusun laporan secara bertahap, nggak numpuk di belakang. Tapi kalau nggak rajin buat laporan mingguan, akhirnya numpuk di belakang. Lembur akhirnya. Saya juga koreksinya jadi bertahap. Kalau salah di minggu pertama, perbaiki di minggu kedua. Salah minggu pertama dan kedua, perbaiki minggu ketiga. Gitu. Oke, baik, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang, ada salah kata, ada kurang nyaman di telinga kalian, saya mohon maaf. Selamat menjalankan tugas masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Sangat jelas ya, saya tadi menyimak penyampaian dari Pak Sigit mengenai proses rancangan aktualisasi kalian, Dek, mulai dari tata tulis, dari font, dari margin itu sudah sangat jelas. Tolong untuk diperhatikan ya, tolong untuk diperhatikan. Kemudian terkait dengan LMS, untuk tanggal 13 itu, 13 berarti hari Senin ya, ada upload progres rancangan. Nah, kemungkinan saya akan menambahkan 1 upload yang akan kalian dikoreksi oleh Pak Sigit di hari ini, tanggal 20. Mungkin bisa, iya di hari ini Pak, hari ke-20, tanggal 11, saya akan menambahkan 1 link untuk upload progres rancangannya mereka, Pak, sebelum kita masuk di tanggal 13. Tanggal 13 itu yang sudah fix, yang untuk diujikan, tanggal 13, sehingga saya sampaikan ke pengujinya bahwa bahan rancangan sudah tersedia di LMS di tanggal 13 sore. Untuk koreksi-koreksi dari Pak Sigit, selaku coach, akan saya buka di tanggal 11 hari karena ini. kalau Budian buka, saya menilai lagi nanti. Saya nggak ada waktu lagi untuk tambahan menilai lagi. Karena kalau dibuka kolom tugas nanti saya menilai lagi. Oh iya, siap. Berarti hari Senin saja sekalian ya, Pak? Nah, langsung sekalian Senin aja. Nah, Senin saja sekalian saya buka 2 ini ya, Pak. 2 upload ini ya. Upload progres rancangan, Pak. Nah, artinya begini, kalau Ibu Dan yang buka, saya harus menilai enggak? Kira-kira, saya tanya dulu. Tidak sih, hanya untuk koreksi saja, Pak. Karena kalau saya memberikan tugas, itu saya berkewajiban memberi nilai soalnya. Oh ya. Nah, karena nanti jangan sampai dibuka kolom tugas, akhirnya kemudian panitia nyebut lagi, wah kenapa nggak dinilai? Jangan sampai seperti itu. Oh ya, baik Pak, baik. Nah, jadi kalau begitu saya buka saja yang tanggal 13 itu Pak 13, untuk upload. Iya, tanggal 13 sore. Kan saya sudah buka itu. Kalau iya, tanggal 13 sudah buka. Iya. Tinggal itu aja diisi. Itu sudah finishing dia. Sudah finish, itu sudah yang fix itu, yang bahan ujian sudah. Nah. Siap. Ya, gitu aja supaya nggak panjang-panjang nanti. Siap Pak. Ya. Itu saja mungkin Pak. Bapak tadi sudah akhiri semua untuk coaching terakhir ya untuk kelompok 1 pada sore hari ini. Terima kasih banyak Pak Sigit. Sehat selalu. Semoga juga adik-adik Latsar ya angkatan 102 Donggala ini dimudahkan dalam setiap proses penyusunan rancangannya, dimudahkan ujiannya. Sampai kita ketemu lagi di klasikal bulan Juli, ya. Klasikal bulan Juli. Supaya saya lihat betul wajahnya seperti apa nanti bulan Juli itu. Bukan cuma mukanya doang gini. Iya, itu saja mungkin Pak. Saya akhiri agenda sore hari ini, coaching sore hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Sigit. Salam sama budaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, silahkan adik-adik. Saya janji ya, tadi di grup sebentar malam kita mau ini ya, mau apa namanya pembahasan mengenai skenario kalian mengirimkan tugas, tapi sepertinya sudah sangat jelas. Kesepakatannya hari Senin sore semua ya, Dek ya. Hanya Iya, Bu. saja kemungkinan itu Senin sore saya majukan sebelum asar karena kemarin saja sudah beberapa penguji yang menanyakan kapan diupload bahan ujiannya. Saya bilang mereka belum selesai ini Bu, mereka belum selesai coaching. Jadi kita tunggu dulu coachingnya sampai hari ini. Kalau mereka memang sudah sip semua, silahkan langsung diupload ke tanggal 13 itu ya. Kalau sudah sip semua deh, kalau sudah tidak ada lagi perbaikan dari Pak Sigit segala macam, silahkan diupload rentangnya pagi sampai batas jam 3 sebelum asar supaya saya segera sampaikan ke pengujinya. Bisa? Insya Allah bisa, Bu. Ya, Bu. bisa ya, insya Allah bisa. Itu saja deh, silakan beristirahat. Sudah pukul 5 sore, persiapan mau sholat maghrib dan lain-lain. Silakan saya akhiri untuk Zoom sore ini ya. Saya end semua for all. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.